Laptop yang satu ini bisa mainin Monster Hunter Wilds dengan setting ultra, ray tracing high, DLSS on di 154 fps. Black Myth Wukong dengan settingan cinematic, ray tracing on di 168 fps. Cyberpunk 2077 dengan setting ray tracing ultra, DLSS on rata-rata di 114 fps. Stellar Blade dengan setting very high dan DLSS on, FPS-nya tumpah-tumpah di 293 fps. Semuanya ini dijalanin di resolusi 2,5K. Gimana performanya? Oke banget kan? Ini adalah laptop Asus ROG Strix G16 pakai prosesor kencang AMD Ryzen 9 9955HX3D yang disupport sama GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU. Kombinasi keduanya bikin laptop ini siap buat libas semua game AAA pakai setting data kanan tanpa ngos-ngosan. Tapi apa cuma performa doang nih yang menonjol dari laptop ini? Atau masih ada fitur-fitur lainnya? Tonton terus videonya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, follow, dan subscribe semua sosial media Kotak Game biar kamu gak ketinggalan info menarik seputar laptop keren lainnya. Dengan gocek code dari Kotak Game, ini dia reviewnya. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kamu lihat di tabel berikut ini. Namanya laptop gaming Asus ROG, pasti punya desain yang keren banget. Sisi yang paling mencolok saat pertama kali lihat laptop ini adalah light bar di sisi depan bawah yang nyala RGB. Light barnya ini bikin laptop terlihat glowing. Warnanya pun bisa diatur sesuai keinginan lewat Armoric Red. Lampu RGB-nya ini juga bisa sync dengan RGB di keyboardnya. Untuk dimensinya sendiri, laptop Asus ROG Strix G16 punya ukuran panjang di 35,4 cm, lebarnya di 26,4 cm, dan ketebalan berada di 2,26 cm. Lalu buat bobotnya sendiri ada di 2,5 kg. Di bagian covernya ada logo mata khas ROG dengan satu garis strip miring yang simple tapi tetap memperlihatkan ciri khas gamingnya. Di bagian belakang, laptop ini punya lubang exhaust yang gede banget. Jadi panas bisa keluar ke arah belakang dan tetap menjaga suhu laptop tetap stabil. Di bagian bawah laptop ada tulisan ROG dengan beberapa lubang yang lumayan gede biar udara bisa masuk dengan lebih optimal. Untuk keyboardnya, ini punya layout compact TKL yang RGB-nya udah per key. Jadi tiap tombolnya bisa kamu atur warnanya dengan Aura Sync. Di sini juga ada tombol Copilot biar bisa akses ke AI Personal Assistant jadi lebih gampang. Untuk touchpadnya sendiri udah punya ukuran yang besar dan posisinya pas berada di tengah. Tombol klik di touchpadnya juga udah empuk banget. Asus ROG Strix G16 ini punya layar yang nggak setengah-setengah. Ukurannya 16 inci dengan resolusi 2,5K alias 2560x1600p, aspek rasio 16:10 dengan panel IPS. Warna yang ditampilin juga pastinya akurat karena udah diisi IP3 100%. Refresh rate-nya juga udah kenceng banget di 240Hz. Jadi buat kalian yang suka main game dengan refresh rate tinggi kayak game kompetitif, ini udah cocok banget. Layarnya ini juga tentunya udah berteknologi ROG Nebula Display. Semua aspek mulai dari pencahayaan, warna, bahkan detail dapat ditampilin jauh lebih baik. Teknologi ini tentunya juga udah terintegrasi dengan Nvidia G-Sync, jadi nggak perlu khawatir lagi adanya screen tearing saat main game. Sekarang kita pindah ke bagian webcam. Laptop ini udah menggunakan webcam Full HD 1080p yang bisa ngasilin kualitas gambar tajam. Cocok banget buat panggilan video atau melakukan aktivitas streaming. Hasil webcamnya bisa kamu lihat berikut ini. Untuk urusan suara, laptop ini udah oke banget. Punya dua speaker dengan teknologi Smart Amplifier teknologi yang dapat mendeliver suara jauh lebih baik lagi ke telinga pengguna. Kualitas suara yang dihasilin tentunya jernih banget dan bassnya juga berasa. Ini bikin main game jadi lebih imersif. Selain itu, di laptop ini juga udah punya built-in array microphone yang tentunya dengan AI noise cancelling teknologi. Jadi saat lagi panggilan video ataupun streaming, suara kalian bakal terdengar lebih jernih tanpa ada suara bising. Zaman sekarang mah kalau nggak ada AI, kurang. Untuk port di laptop ini udah lengkap banget dan bisa menunjang kebutuhan sehari-hari. Di bagian kanan ada dua USB 3.2 Type A. Lalu di bagian kiri ada port charger, port LAN RJ45, HDMI 2.1, dua USB Type-C 4 yang udah support DisplayPort dan G-Sync. Tapi kalau untuk power delivery hanya support salah satunya aja ya. Lalu terakhir ada port 3,5mm combo audio jack. Untuk urusan konektivitas wireless, laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4. Konektivitasnya tentu udah stabil dan ngebut, jadi buat main game atau streaming film pastinya nggak bakal nge-lag. Baterai di laptop ini pakai 4 sel dengan kapasitas 90 Wh. Untuk chargernya ini 280 Watt AC adapter, yang bikin pengecasan jari cepet banget. Hal ini juga bikin baterai tahan dalam penggunaan jangka panjang sehingga nggak mengganggu aktivitas.
Buat urusan pendinginannya, laptop ini udah pakai teknologi yang namanya ROG Intelligent Cooling with 3 Fan Technology. Jadi ada 3 kipas yang bekerja aktif buat mendinginkan jeruan laptop ini. Selain itu, lubang exhaustnya punya ukuran yang gede dan posisinya berada di belakang serta sisi kiri dan kanan laptop. Ini ngebikin udara panas bisa keluar dengan mudah. Buat sistem operasinya, laptop ini udah menggunakan Windows 11 Home, jadi bisa langsung dipakai buat kerja ataupun tentunya main game. Lalu untuk mempermudah konfigurasi performa, atur RGB dan Auracing, laptop ini udah dilengkapi dengan aplikasi serbaguna Armoury Crate. Kita juga bisa akses ke library game yang udah terinstall langsung dari aplikasi ini, jadi nggak perlu bolak-balik buka launcher satu-satu lagi. Selain itu, kita juga bisa monitoring performa laptop ini saat bermain game seperti FPS, temperatur, dan lainnya lewat Armoury Crate ini. Laptop yang kami review ini menggunakan AMD Ryzen 9 9955HX 3D dengan konfigurasi 16 core 32 thread dan boost clock hingga di 5,4 GHz. Prosesor kencang ini juga dilengkapi dengan teknologi 3D V-Cache. Dengan teknologi ini memungkinkan prosesor buat punya memori cache secara vertikal di atas prosesor, sehingga bisa mempercepat akses ke data karena jarak yang lebih dekat. Untuk GPU-nya, laptop ini menggunakan NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU dengan 12GB VRAM GDDR7, sehingga kualitas gaming udah nggak perlu dipikirin lagi. Tinggal setting rata kanan dan langsung main. RAM-nya ini menggunakan 32GB dual channel 2x16GB berjenis DDR5 sehingga cocok buat multitasking. RAM di laptop ini juga bisa di-upgrade hingga 64GB. Di bagian storage memakai SSD M.2 Game 4 dengan kapasitas 1TB yang tentunya udah lega banget buat penyimpanan game. Pertama kita benchmark dulu kecepatan SSD-nya menggunakan Crystal Disk Mark. Berikut adalah hasilnya. Hasil benchmark storage menggunakan Crystal Disk Mark menunjukkan kecepatan read mencapai 7GB per second dan kecepatan write-nya di 6GB per second. Ini tentunya udah kencang banget dan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari seperti mindahin file dan juga loading game yang lebih cepat. Untuk benchmark sintetisnya kita bakal menggunakan Cinebench R23, 3D Mark x5, 3D Mark Firestrike, dan juga Geekbench 6. Kita bakal menggunakan mode turbo dan terhubung ke charger. Hasilnya bisa kamu lihat berikut ini. Dari hasil benchmark sintetis ini bisa dilihat ya kalau laptop ini beneran punya performa yang oke banget. Dari benchmark ini bisa kita lihat ya kalau laptop ini punya performa yang tinggi. Tapi gimana nih kalau dipakai gaming? Berapa FPS yang bisa didapat kalau main dengan laptop ROG Strix Gen 16 ini? Untuk game AAA kita bakal menggunakan game Monster Hunter Wilds, Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, dan juga Stellar Blade di resolusi 2.5K dan Ray Tracing on. Ini dia hasilnya. Monster Hunter Wilds dengan settingan Ultra, DLSS 4 dan Multi Frame Gain Off bisa dapat di rata-rata 54 FPS. Sedangkan dengan DLSS 4 dan Multi Frame Gain On 4 kali bisa dapat di 154 FPS. Black Myth Wukong dengan settingan sinematik, DLSS 4 dan MFG off mendapatkan rata-rata 41 FPS, sedangkan dengan DLSS 4 dan MFG on 4 kali bisa dapat di 168 FPS. Cyberpunk 2077 pada settingan Ray Tracing Ultra, DLSS dan MFG off bisa mendapatkan rata-rata 36 FPS, sedangkan dengan DLSS dan MFG on bisa dapat di 114 FPS. Terakhir yaitu Stellar Blade di settingan Very High, DLSS 4 dan MFG off bisa mendapatkan rata-rata di 102 FPS, sedangkan dengan DLSS 4 dan MFG on 4 kali bisa mendapatkan rata-rata 293 FPS. Dari keempat game AAA yang dicoba, laptop ini mampu mengangkat FPS yang tinggi di settingan rata kanan. Apalagi game Stellar Blade, yang bisa dapat hingga hampir 300 FPS loh. Lalu gimana nih dengan game kompetitif seperti CS2 dan juga Valorant? Kita bakal tes CS2 dan Valorant dengan settingan kompetitif di resolusi 2.5K. Hasilnya, CS2 bisa dapat maksimum hingga 675 FPS, dan Valorant di 566 FPS. Semua game kompetitif mampu dibabat habis hingga di atas 240 FPS. Jadi layar 240 Hz-nya di sini beneran bisa kepakai dengan optimal. Benchmark sintetis skornya tinggi, gaming juga lancar. Terus gimana nih kalau dipakai buat konten kreator atau produktivitas? Langsung aja kita coba render 3D model BMW di Blender dan juga render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro. Ini dia hasilnya. Render model BMW di Blender menggunakan CPU membutuhkan waktu 59 detik. Sedangkan menggunakan GPU ini cepat banget nih, cuma butuh waktu 12 detik doang. Terus untuk render video 4K berdurasi 5 menit di Adobe Premiere Pro selesai dalam waktu 1 menit 23 detik untuk mode hardware encoding dan 2 menit 50 detik untuk mode software encoding. Terbukti ya, laptop ini beneran powerful nggak cuma buat gaming doang, tapi juga konten creator dan productivity.
Laptop ini beneran menjadi laptop dengan performa yang kenceng banget karena kombinasi antara prosesor dan GPU-nya. Jadi laptop ini cocok buat siapa nih? Buat entusias gamer yang lagi cari laptop dengan performa desktop, ini bisa jadi pilihan karena prosesor AMD Ryzen 9 9955HX 3D Dan juga GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU. punya performa yang baik buat gamers 2K ataupun editing konten. Jadi ini udah paket lengkap yang bisa menunjang semua kebutuhan kamu. Laptop ini mampu menjalankan game AAA di resolusi 2,5K dengan FPS yang tinggi, memberikan pengalaman gaming yang mulus dan juga imersif. Buat game e-sport, laptop ini juga bisa diandalin banget, FPS-nya sampai tumpah-tumpah. Dengan RAM yang cukup besar dan penyimpanan yang super cepat, semua proses editing, rendering, hingga multitasking berjalan dengan sangat lancar. Selain itu, aplikasi serbaguna Armoury Crate juga mempermudah pengguna dalam mengatur profil performa, gonta-ganti RGB, akses ke library game, hingga sampai monitoring performa laptop. Ini ngebantu banget buat akses ke banyak sekali fitur tanpa harus busukan nyari settingan satu-satu. Laptop Asus ROG Strix G16 ini dijual dengan harga Rp42.999.000. Setiap pembelian laptop ini kita nggak cuma dapat laptopnya doang nih, tapi juga langsung dapat PC Game Pass selama 3 bulan. Jadi abis beli laptopnya, kita bisa langsung mainin lebih dari 100 game tanpa harus bayar lagi. Dan ini juga udah termasuk EA Games tentunya. Udah enak banget kan? Nah itu tadi review Asus ROG Strix G16 dari Kota Game. Jadi gimana pendapat kalian tentang laptop yang keren satu ini? Apakah worth it buat dicoba? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe semua sosial media Kota Game biar kamu gak ketinggalan info menarik seputar laptop keren lainnya. Dengan gua Cekot dari Kota Game, undur diri dulu. Bye-bye.